Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Seperti biasa pada episode kita kali ini kita akan membahas sebuah produk. Nah, di depan kita sudah ada mikroskop, ada juga sebuah layar. Tentunya Sobat Tenisi yang mungkin sudah ngikutin kita dari awal sudah pasti tahu produk apa yang bakalan kita bahas pada episode kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali sebuah produk kamera untuk sebuah mikroskop dari brand 994 sendiri. Jadi untuk kali ini kita akan membahas kamera seperti apa. Ini dia kamera mikroskop 51 megapiksel dari 994. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah ngikutin kita dari awal pasti sudah pernah lihat video kita TNT juga yang episodenya membahas sebuah kamera 51 megapiksel dari 994. Pada episode kali ini kita bakalan ngebahas lagi dan mungkin membahas beberapa hal-hal yang sudah dan ada dipertanyakan oleh sobat-sobat Tenisi. Jadi untuk episode kita kali ini mungkin akan membahas sedikit lebih dalam lagi daripada episode kita sebelumnya. Jadi untuk sobat Tenisi yang mungkin sudah memiliki kamera mikroskop 51 MP atau megapiksel dari 994, kita bakalan bahas bersama-sama dan kita lihat apa aja yang kita dapatkan. Oke, kamera ini kamera mikroskop dengan brand 994 dengan kapasitas itu 51 megapiksel. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah memilikinya pasti sudah paham apa aja yang didapatkan ketika membeli kamera mikroskop ini. Oke, sekarang ini ada kabel AB atau kabel untuk connect ke PC atau komputer ya, atau juga laptop. Ini ada kabel HDMI, jadi masih diberikan kabel HDMI juga. Ada remote control untuk si kameranya. Nah, ini yang di kotak putih ini adalah sebuah kabel power. Jadi dia masih menggunakan kabel power yang berbentuk bulat seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini ring ajaib dari kameranya. Kenapa ring ajaib? Jadi untuk sebuah kamera jika kita gabungkan dengan sebuah mikroskop maka wajib gunanya menggunakan si ring ini. Jika tidak maka fokus tidak akan didapatkan. Nanti kita coba bakalan lihat bersama-sama seperti apa pengaruh ring ajaib ini jika tidak dipasangkan. Oke Sobat Tenisi, yang terakhir itu adalah yang tentunya kamera mikroskop 51 megapiksel dari 994. Jadi memang ini brand 994 51 megapiksel dengan maksimal itu dia bisa mengeluarkan 1080 pixel atau 60 fps ya. Jadi ini kapasitasnya udah 2K. Oke, untuk Sobat Tenisi kita bakalan coba ngerangkai atau mengaplikasikan kamera ini pada sebuah mikroskop dan juga layar yang ada di samping kita. Jadi sekarang kita menggunakan mikroskop S7050B3 dari 994 juga dari brand kita sendiri. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah memiliki mikroskop ini juga yang mungkin kenapa ini landasannya atau dudukannya itu kecil. Jadi kita menggunakan dudukan sekarang ini adalah dudukan B1 ya, karena tempat kita kecil jadi kita menggunakan dudukan B1. Bukan berarti S7050B3 yang sekarang ini memiliki dudukan B1 ya. Jadi memang dia B3 dan ukurannya cukup besar. Jadi menyesuaikan aja untuk situasi kita sekarang ini. Itu Sobat Tenisi, kita bakalan langsung pasang. Jadi untuk mikroskop yang memang trinokuler, ada beberapa itu mikroskop seperti 7050B3 ini dia sudah include untuk lensa CCTV. Jadi yang pertama mungkin kita lihat dulu lensa CCTV-nya. Dan juga ada beberapa produk mikroskop seperti S500 atau S670 atau juga DW-TCX dari DW itu masih menggunakan selongsong. Jadi antara selongsong atau CCTV itu bebas ya.
Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin sudah memiliki lensa CCTV ini, maka lebih mudah lagi untuk mengaplikasikan dan menyeting si kameranya pada mikroskop ini. Jadi untuk lensa CCTV-nya ini normal ya, seperti biasa. Ini yang 0,5. Lalu kita pasangkan pada tempat atau ini bagian untuk si lensa CCTV, nanti si kameranya. Jadi ketika mikroskop trinokuler pasti pada bagian ini ya, normalnya ya. Kecuali nanti ada beberapa mikroskop itu memang posisinya berbeda-beda. Jadi untuk sobat teknisi, setelah itu, nah ini yang kita bilang tadi, ini adalah ring ajaib atau ring memang harus dipasang. Jika tidak dipasang, maka hal yang terjadi adalah si kameranya ini dengan mikroskop tidak bakalan fokus. Karena ketika menyeting sebuah kamera, kita pastikan dulu settingan dari mikroskopnya ini sudah memenuhi atau memang sudah senyaman-nyamannya dan sejernih-jernihnya. Jadi ketika setting kamera, nanti kita tinggal setting di CCTV-nya saja. Jadi untuk sobat teknisi, jika ini sudah tersetting dengan bagus dan juga si kameranya sudah kita coba untuk putar di lensa CCTV-nya, maka tidak bakalan ketemu fokus jika sobat teknisi tidak menggunakan yang namanya ring kecil ini. Jadi wajib hukumnya memasang ring kecil ini ya. Karena ada sebagian dari sobat teknisi yang kemarin mungkin tidak melihat episode kita pada bahasan sebelumnya, itu banyak kejadian ring kecil ini malah kebuang, dan ada juga yang udah memang kebuang dan tidak bisa ditemukan lagi. Ada juga yang masih bisa ketemu lagi, dan syukurnya bisa dipasangkan kembali. Jadi ring ini fungsinya untuk menjaga jarak si lensa CCTV dengan kamera mikroskopnya ini. Oke, kita pasang. Ketika kita sudah pasang di sini, maka kita langsung pasang pada bagian kameranya. Nah, untuk sobat teknisi yang mungkin kemarin kenapa posisi mesin yang ada atau objek yang di bawahnya itu berbanding terbalik ketika sudah dipasang kamera dan dilihat di layar berbanding terbalik, maka sobat teknisi yang harus diperhatikan adalah merek dari 994-nya ini harus sejajar dengan posisi wajah kita atau bagian depan sini ya, bukan bagian depan sini. Jadi harus hadap-hadapan bagian ini, bagian layarnya ini, bagian mereknya ini dengan segaris dengan si mikroskopnya ini arah ke kita. Jadi ketika sudah terpasang dengan kencang, kita coba dulu. Nah, ini sudah kencang, sudah kokoh. Ini sudah kita kunci juga pada bagian CCTV-nya. Ini posisinya tidak pas. Maka sobat teknisi yang harus lakukan adalah melonggarkan kuncian lensa CCTV-nya, bukan mencari settingan bagian atas. Longgarkan bagian lensa CCTV, lalu putar lensa CCTV-nya sampai posisinya benar-benar sejajar dan lurus dengan sobat teknisi. Nah, ini baru ketemu posisi topnya atau posisi pasnya. Nanti objek yang kita lihat pada mikroskop, pada layar itu tidak bakalan miring-miring lagi, atau mungkin ada yang malahan terbalik posisinya. Posisi si lambangnya ini bagian depan, maka posisi barang ketika sobat teknisi menaruh di bagian bawah seperti ini, maka di objek atau di layar maka kelihatan seperti ini. Jadi dia berbanding terbalik ketika sobat teknisi memasangnya dengan terbalik. Oke, selanjutnya ini ada kabel HDMI-nya, tapi kita sekarang karena posisinya cukup jauh, ini kabel cuma panjangnya itu 1 meter, jadi kita pakai kabel HDMI bawaan kita sendiri yang lumayan panjang ya. Jadi untuk sobat teknisi kita pasang dulu kabel HDMI-nya, dan pastikan layar sobat teknisi itu memang support untuk kabel HDMI atau memang support HDMI ya. Jadi untuk sobat teknisi mulai dari kamera 51 megapiksel atau 2K ini, dia memang diharuskan monitor support untuk HDMI. Jika tidak HDMI, maka tidak bisa. Dan untuk kabel HDMI-nya sendiri, sobat teknisi tidak bisa ngakali dengan VGA terus dikasih tambahan lagi betinanya, lalu di ujungnya ada HDMI untuk ke sini. Sedangkan di sini masih VGA. Itu tidak bisa. Oleh sebab itu sobat teknisi harus menggunakan yang namanya kabel HDMI dan layar HDMI juga. Oke, selanjutnya ini ada kabel power. Seperti yang kita bilang tadi, bahwa kabel powernya ini masih kabel power yang seperti ini, casan radio ya, walkie-talkie itu. Nah, ini masih seperti colokan lama.
Oke, kita bakalan coba pasang dan kita coba lihat. Nah, untuk sobat tenisi, ini adalah kabel AB atau kabel yang sobat tenisi gunakan ketika sobat tenisi menggunakan ini ya, apa namanya? Jika sobat tenisi menggunakan PC atau komputer sebagai sambungannya. Oke, sekarang sudah tersambung. Ini masih belum terang. Kita nyalakan lampunya. Oke, ini sebelum kita masuk ke bagian menunya, kita pertama kali ini harus posisikan dulu si mikroskopnya ini benar-benar sudah pas. Jadi ketika sudah pas, sudah ketemu settingannya. Nah, ini sudah ketemu settingannya, maka sobat tenisi cukup setting pada bagian sensitivity-nya saja. Nah, ini sudah ketemu, posisinya sudah pas juga. Pada bagian sini kita coba taruh perlawanan arah atau arah ke atas. Nah, ini posisinya sudah ke atas. Oke, ini pakai lensa peninggi 0,7 kita ya. Nah, ini selanjutnya tergantung penerangan dari sobat tenisi. Sedangkan kita sekarang pakai lampu yang cukup kecil aja sudah sangat jernih pada bagian layarnya. Ini pada kamera 51 megapiksel. Nah, ini sobat tenisi, jika sobat tenisi menyambungkan dan mencolokkan pada kabel powernya, maka ketika layar menyala dan kamera menyala, secara otomatis si kamera bakalan langsung connect atau langsung nyala seperti tadi ya. Jadi untuk sobat tenisi yang mungkin bertanya-tanya kenapa tidak harus dipencet pada tombol di remote-nya ini. Jadi untuk di remote itu tidak disediakan yang namanya tombol power. Jadi untuk kamera 51 megapiksel ini tidak bisa dilakukan posisi standby. Jadi ketika sobat tenisi selesai menggunakannya, sobat tenisi cukup matikan. Jadi ketika sobat tenisi ingin melakukan pengecekan, cukup nyalakan dan secara otomatis kameranya bakal mendetek layar yang tersambung dengan si kamera mikroskopnya ini dan langsung nyala secara otomatis. Oke, itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan karena kamera ini pada remote-nya dan juga pada tombol ada 5 tombol di sini itu tidak bisa sobat tenisi lakukan on off ya. Ini di sini sudah ada tombol juga. Oke, selanjutnya sobat tenisi yang mungkin sudah menggunakan atau yang belum ya. Di sini untuk kamera, dia ketika sobat tenisi ingin menggunakan layar, tentunya jika sobat tenisi ingin pengambilan potret atau juga rekam, maka sobat tenisi harus membutuhkan yang namanya SD card yang sobat tenisi bisa taruh di bagian samping sini. Nah, untuk saran saja, jika sobat tenisi menggunakan SD card itu sobat tenisi harus gunakan maksimal itu 16 GB. Bukan berarti tidak bisa 32 atau 64 ya, tapi ditakutkan ketika sobat tenisi menggunakan SD card itu pada kamera ini terlalu besar gigabyte-nya atau kapasitasnya, ditakutkan tidak terbaca oleh si kamera. Jadi untuk menjaga-jaga agar tidak terlalu overload, maka sobat tenisi harus menggunakan yang namanya SD card 16 GB. Jadi itu adalah saran ya, sebenarnya saran, cuman jika sobat tenisi ingin coba di 32 GB, sobat tenisi ya tidak masalah, cuman ditakutkan tidak terbaca ya atau mungkin ngehang. Oke, selanjutnya ini ketika sobat tenisi lakukan pensettingan, jadi di remote juga bisa. Oke, untuk di remote sendiri nanti sobat tenisi dapatkan ada plastik juga, plastik bening penutup dari si baterainya ini. Oke, baterainya sudah. Bentar, kita buka dulu pada bagian sini. Oke sobat tenisi, untuk sobat tenisi yang mungkin ingin melakukan settingan dari jarak jauh atau menggunakan remote, itu untuk yang sekarang ini di bagian remote-nya ini tidak dilengkapi dengan baterai langsung ya. Jadi memang tidak diberikan baterai. Jadi untuk sobat tenisi yang mungkin ingin menggunakan remote, cukup menggunakan baterai jam ya. Baterai jam ini dengan kapasitas 3 volt. Ya, ini sudah ada lithium cell. Jadi sobat tenisi cukup taruhkan seperti ini. Dan pemasangannya memang
cukup gampang untuk di bagian baterainya ini. Lalu baru bisa digunakan. Oke, terbalik. Oke, ini kita bakalan geser sedikit, mungkin tidak. Oke sobat teknisi, jika sobat teknisi ingin melakukan settingan atau mungkin melihat-lihat bagian menunya, maka sobat teknisi bisa menggunakan remote atau langsung pada tombol pada unit kameranya. Jadi jika kita menggunakan remote, maka kita bakalan lihat bersama-sama. Nah, ini pada bagian menunya. Pada bagian atas ini adalah untuk settingan bahasa. Oke, bentar, sedikit delay ya. Oke, ini ada bahasa, ada 3 bahasa. Ini sama aja kayaknya. Ini bahasa Cina. Jadi untuk bahasanya yang paling normal adalah bahasa Inggris. Oke, setting. Langsung kita lihat line set. Nah, ini line set jika sobat teknisi membutuhkan untuk hasil yang lebih presisi. Nah, ini sobat teknisi bisa lihat. Bisa diatur semuanya. Oke, jadi kita tidak menggunakan, jika sobat teknisi tidak menggunakan ini, sobat teknisi cukup lakukan penonaktifan atau off ya. Nah, ini exposure, sobat teknisi bisa gunakan auto. Jika sobat teknisi belum belum dapat settingannya, sobat teknisi cukup aktifkan pada bagian auto. Jika di nonaktifkan, maka EV-nya ini sobat teknisi tidak aktif ya, maka sobat teknisi ditakutkan tidak dapat settingannya. Oke, untuk AWB ini, nah, ini untuk remote-nya sendiri. Ini sobat teknisi ketika sampai di sini maka coba tekan samping. Nah, ini AWB, jika di off kan maka warnanya bakalan berubah seperti ini, dan sobat teknisi setting secara manual untuk kalibrasi warnanya. Ini ada red, green, blue. Maka sobat teknisi harus cari settingannya sendiri. Jika auto, nah maka tampilannya bakalan disesuaikan dengan settingan bawaan dari pabrik sendiri. Oke, ini ada beberapa settingan, ada color, dan sobat teknisi bisa menggunakan black white ya. Maka tampilannya bakalan black white, hitam putih. Oke, sebentar, salah pencet. Nah, ini warna aja. Ini frekuensi, sobat teknisi bisa pilih 50 Hz atau 60 Hz, tergantung kapasitas dari layar sobat teknisi. Karena layar sekarang kita sudah support untuk 60 Hz, maka kita harus menggunakan 60 Hz agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, ini record size, juga ada resolusi, dan juga ada beberapa fitur-fitur yang lainnya. Ini mirror, ini posisinya bakalan berubah dengan posisi objek yang sobat teknisi cek. Ini juga ada sistem, dan juga sobat teknisi bisa atur lebih lanjut lagi. Nah, ini untuk garis-garis. Maka sobat teknisi untuk agar lebih gampang lagi atau lebih mudah lagi, sebelum sobat teknisi mungkin awal-awal membeli kamera 51 megapiksel dari 99 ini, cukup lakukan proses pensettingan secara auto untuk semuanya. Nanti ketika berlanjut, sobat teknisi bisa otak-atik lagi untuk mencari hasil-hasil yang lebih maksimal lagi. Oke, untuk sobat teknisi pada settingannya inilah pada kamera dan langsung ke layar. Jika sobat teknisi menggunakan kabel AB ini untuk langsung connect ke layar pada PC atau laptop, sobat teknisi harus menggunakan yang namanya Kopace atau S-View. Cuman dari kita disarankan itu menggunakan Kopace karena lebih lengkap dan lebih komplit lagi. Oke, ini pada layar. Oke, selanjutnya mungkin kita bakalan lanjut untuk settingan pada PC atau laptop sobat teknisi. Oke, untuk sobat teknisi, itulah beberapa proses yang dilakukan ketika sobat teknisi menggunakan sebuah laptop atau PC
jika menggunakan kamera 51 megapiksel. Jadi untuk penggunaannya itulah beberapa prosesnya, dan disarankan memang untuk menggunakan Kopache karena beberapa dari user kita kemarin itu ada komplainan untuk bukan ini ya, mungkin sedikit ada kendala ketika menggunakan aplikasi SView. Jadi untuk link dari aplikasinya nanti kita bisa taruh di deskripsi, dan Sobat Tenisi bisa langsung download dan update pada laptop atau PC-nya. Oke Sobat Tenisi, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan jika Sobat Tenisi ingin menggunakan kamera 51 megapiksel. Jadi untuk resolusinya dia sudah 1050 piksel dan juga udah 60 fps. Jadi untuk Sobat Tenisi disarankan itu lebih bagus menggunakan layar yang sudah 60 Hz karena bisa dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi. Jadi untuk Sobat Tenisi, tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah ring ajaib yang tadi itu memang harus dipasang. Jika tidak, maka tidak bakalan fokus seperti ini. Dan tidak bakalan pernah fokus ketika ring kecilnya antara CCTV dengan kameranya ini tidak terpasang. Dan selanjutnya, pastikan juga kamera atau mikroskopnya ini sudah tersetting dengan jernih dan juga sudah tepat ya. Jadi ini sekarang kita 0,7 ketinggian dengan lensa 0,7 juga lensa peninggi. Jadi kita cari titik pasnya dulu. Ketika sini sudah pas, sudah Sobat Tenisi rasa jernih, maka baru Sobat Tenisi putar pada bagian lensa CCTV-nya untuk cari fokus. Jadi untuk zoom, proses zoom pada kamera, Sobat Tenisi cukup gunakan kameranya saja karena kamera ini sudah bisa di zoom ya. Nah ini sudah bisa di zoom pada bagian sini atau pada bagian kamera, itu Sobat Tenisi bisa melakukan proses zoom. Nah ketika ngeblur seperti ini, Sobat Tenisi cukup lakukan putar pada bagian lensa CCTV-nya. Oke, untuk Sobat Tenisi jangan menggunakan mikroskopnya lagi karena mikroskop ini ketika dia sudah terpasang dengan kamera disarankan untuk tidak digeser-geser atau diotak-atik lagi. Jika Sobat Tenisi otak-atik lagi, maka settingannya harus dicari lagi. Jadi salah satu hal yang mempermudah Sobat Tenisi jika menggunakan kamera itu adalah proses pengezoomannya bisa dilakukan tanpa harus cek-cek lagi. Jadi ketika sudah jernih pada minimum atau zoom outnya ini, zoom innya ini, nah ini sudah minimum. Ketika sudah jernih, maka Sobat Tenisi cukup lakukan pengezooman, proses zoom itu pada kameranya saja. Jika Sobat Tenisi otak-atik lagi, untuk ini lebih ribet lagi. Oke, selanjutnya mungkin untuk Sobat Tenisi selalu perhatikan kebersihan dan kerapian dalam proses pengaplikasian kabelnya ini, karena Sobat Tenisi tentunya nanti ketika sudah menggunakan kamera, Sobat Tenisi tentunya melakukan sebuah penggarapan pada mikroskop ini. Sobat Tenisi harus perhatikan posisi kabel dari lampunya dan juga posisi kabel dari si kameranya, karena ditakutkan nanti kabel dari si kameranya ini atau mungkin dari lampunya ini terkena dari panas objek yang Sobat Tenisi garap, mungkin dari blower ataupun solder, dan juga mungkin juga dapat mengganggu proses kerja Sobat Tenisi dan mungkin terhalang. Oke, untuk Sobat Tenisi mungkin itu saja untuk kamera 51 megapiksel. Untuk beberapa kendala mungkin yang perbedaannya dari video kita sebelumnya, itu untuk pada video kali ini kita disarankan memang harus menggunakan kamera untuk aplikasi pada PC atau laptop itu harus menggunakan Kopache agar lebih mudah lagi dalam penggunaannya. Dan selanjutnya untuk si remote-nya sekarang ini tidak langsung include dari baterainya, karena ada beberapa kasus kemarin sudah include baterai, sudah diberikan plastik penghalang, tapi ketika digunakan baterainya ternyata memang sudah habis ya, tidak bisa digunakan. Jadi Sobat Tenisi memang diharuskan membelikan baterai 3 volt atau baterai jamnya tadi. Oke, selanjutnya untuk kelengkapannya sudah hampir sama seperti yang seri kita sebelumnya atau produksi kita sebelumnya, tidak jauh berbeda kecuali dari remote-nya ini. Oke, untuk settingannya untuk Sobat Tenisi yang mungkin baru menggunakan kamera ini, cukup lakukan proses atau penyetingan secara auto saja bawaan dari pabrik. Dan selanjutnya jika Sobat Tenisi melakukan atau proses record atau mungkin take picture atau pengambilan foto pada layar,
tidak menggunakan PC dan juga tidak menggunakan laptop, Sobat Tenisi cukup gunakan kartu SD card itu maksimal 16 GB agar tidak terjadi yang namanya gagal baca atau mungkin juga error pada si kameranya. Oke, Sobat Tenisi, mungkin sekian dulu video kita kali ini mengenai kamera mikroskop 51 megapiksel dari 994. Mungkin jika ada kekurangan, Sobat Tenisi bisa tambahkan di kolom komentar. Dan juga untuk Sobat Tenisi yang mungkin ada beberapa hal kendala yang didapatkan ketika menggunakan kamera 51 megapiksel ini, Sobat Tenisi bisa juga tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video kita TNT pada episode awal sampai sekarang ini. Untuk Sobat Tenisi, untuk selalu share video kita agar teman-teman yang mungkin belum dapat atau belum tahu dengan video TNT kita dapat melihat dan juga menikmati video-video TNT kita pada episode sebelumnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan juga atas perhatiannya. Mungkin untuk Sobat Tenisi selalu like, komen, dan subscribe video kita. Oke Sobat Tenisi, selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook 994 Official agar Sobat Tenisi tidak ketinggalan informasi menarik apa saja mengenai 994 dan juga mungkin info-info barang baru dari 994. Oke, saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.